Oke kawan inspiratif, itu dia 10 tanda yang menandakan bahwa kamu sang juaranya hari ini. Tanda-tanda ini juga menjadi sebuah trik untuk kalian agar bisa juara satu di kompetisi bisnis. Buat kamu yang masih ragu untuk subscribe, channel ini akan membuat kamu lebih disegani dan lebih dipandang oleh teman-temanmu. Mengulas tuntas tentang entrepreneur, startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting, public speaking. Halo kawan inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kalau kamu sang juaranya lomba hari ini. Mulai dari jenis bisnis plan, ada BMC, bisnis modal kanvas, dan ada beberapa kompetisi yang lainnya. Itu juga mengharuskan pesertanya atau finalisnya untuk melakukan sebuah pembukaan stand pameran. Lah ada 3 jenis ini. Apa bedanya sebenarnya? Sebenarnya hampir sama. Semuanya akan mengharuskan kita melakukan presentasi di tahap final. Entah itu presentasi di stand ataupun presentasi di ruangan dan dihadiri oleh para dewan juri, minimal 3 dewan juri. Biasanya seperti juara pun ada tandanya, ada polanya. Kalian mau ikut yang mana? Tanda-tanda ini juga bisa nanti buat kalian untuk istilahnya memantaskan diri. Nah, lakuin aja tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda ini bukan sekedar sebuah tanda-tanda yang datang tiba-tiba. Tanda-tanda ini bisa dilakukan sehingga kamu layak dan pantas untuk juara di kompetisi hari ini. Oke, tanda yang pertama adalah kamu atau timmu terlihat sangat siap dibandingkan tim lain. Nah, terlihat sangat siap itu menunjukkan, bisa dilihat deh kalau anak siap atau tim sudah siap dengan tim lain yang nggak siap-siap banget. Mulai dari kostum, misalnya kan, kamu sudah siap dengan almetmu atau dengan kostum baju kemejamu. Kamu sudah lengkap, misalnya harus diwajibkan ketika TM atau ketika final harus membawa, misalnya bawa proposal, harus bawa prototipe produk, bawa brosur atau apapun, kamu semuanya sudah siap dan semuanya terlihat bagus. Siap itu bukan hanya sekedar membawa teman-teman, tapi juga sampai terlihat bagus dan terlihat layak untuk disajikan ke dewan juri. Tanda yang kedua, semalam atau malam sebelumnya kamu minimal tidur sampai jam 10 malam untuk mempersiapkan. Begini, jadi anak yang juara itu memiliki pola teman-teman. Nah polanya saya mengamati juga. Ternyata polanya anak yang juara atau tim yang juara itu tidur lebih larut dari biasanya, minimal ya jam 10 malam. Kadang biasanya kalau saya dulu ketika mau final tidur sampai jam 11 sampai jam 12, meskipun paginya harus tetap sholat subuh maupun berangkat pagi. Anak ini rela untuk menyiapkan yang terbaik untuk besok, makanya dia sampai larut. Karena meskipun kita sudah mencicil pada hari-hari sebelumnya, sudah latihan di hari-hari sebelumnya, tapi tetap saja H-1 adalah sangat menentukan siapa yang layak untuk menjadi juara. Nah, kamu layak nggak jadi juara? Ini guru saya atau mentor saya pernah mengatakan sebenarnya juara atau tidak itu ditentukan 24 jam sebelum kompetisi dimulai. Jadi kalau misalnya kompetisi dimulai jam 7 pagi, berarti 24 jam sebelum jam 7 itulah yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi juara. Kita itu membawa apa yang kita siapkan ketika kita final. Kita nggak membawa apa yang kita hari itu siapkan, tapi apa yang kita siapkan H-1. Hanya orang yang menang adalah orang yang paling siap. Dan kamu sudah menyiapkan apa saja untuk final besok. Kemudian yang ketiga,
Ketika tahapan final, kamu sangat percaya diri dan menjadi inisiator. Pas panitia membutuhkan bantuan, kamu secara sukarela, kamu dan timmu membantu panitia dan menjadi inisiator. Biasanya di grup atau misalnya dalam kompetisi sebelumnya ada sebuah grup WhatsApp ya, kamu lebih aktif di sana, menjawab tugas-tugas dari panitia maupun memberikan saran dan masukan untuk panitia. Ini terlihat kalau leadershipmu sudah mulai muncul. Sang juara kan tipenya biasanya pemimpin gitu. Dan semuanya ini sudah saya buktikan. Saya mendapatkan prestasi 36 prestasi, coba bayangkan 36 prestasi dalam 3,5 tahun kuliah saya. Salah satu pialanya ada yang di belakang saya, dan figura-figura sertifikatnya ada di background saat ini. Oke, dan tanda yang keempat adalah ketika technical meeting, kamu bertanya dan mulai muncul di permukaan. Tim-tim yang menang itu tim-tim yang aktif, yang sejak awal technical meeting sudah mulai muncul di permukaan. Ini nih anak yang pede, ini nih yang paling pantas untuk mendapatkan juara satu, misalnya seperti itu. Meskipun kalian bertanya, jangan bertanya hal-hal yang sepele. Jadi dari rumah kalau bisa siapkan apa yang tanyakan dengan pertanyaan yang berbobot gitu loh. Supaya apa? Supaya kamu mulai dilihat sama tim lain. Jangan lagi bertanya, nanti disediakan pointer nggak ketika presentasi. Itu kan menunjukkan bahwa kamu nggak bawa pointer gitu. Padahal kan pointer itu sebuah aksesoris yang wajib untuk presentasi. Disiapkan atau nggak disiapkan, ya kamu bawa. Pertanyaan lucu yang lainnya, nanti boleh nggak yang presentasi gantian 5 orang atau 3 orang gantian semuanya? Ya itu kan urusan kamu. Saya nggak usah bertanya pun semua orang tahu jawabannya. Ya itu urusan kamu. Yang penting 10 menit waktu cukup untuk menyampaikan apa yang ada di materi bisnis. Jadi jangan tanyakan hal-hal yang receh gitu. Tanyakan hal-hal yang berbobot. Misalnya pertanyaan-pertanyaan ini. Tanyakan ini ketika kalian technical meeting sehingga terlihat, wah anak ini ayak dan cerdas nih. Nah misalnya gitu. Semuanya memang sudah dipersiapkan teman-teman. Karena apapun yang kita lakukan di sana itu kita dilihat sama orang lain, dilihat sama tim lain. Seberapa layak kita menjadi juaranya hari ini. Apa ya kira-kira tanda yang kelima? Tahu kalian? Biasanya tim yang juara atau anak-anak yang juara lomba di tahap final itu mereka selalu welcome terhadap tim-tim lain. Mereka sering membuka obrolan. Jadi membuka dulu obrolan. Kamu dari mana? Ya kan? Tadi datang ke sini sampai jam berapa? Jurusan apa kalian? Tanyakan. Membuka obrolan itu menunjukkan bahwa kita lebih unggul daripada mereka. Jangan jadi tim yang pendiam. Dari itu kalian juga bisa menemukan teman baru nanti. Kalian bisa tukar nomor WhatsApp supaya nanti bisa diskusi. Kenapa? Biasanya tipe-tipe mahasiswa kompetisi adalah tipe-tipe mahasiswa pejuang gitu. Kita nggak usah menyortir lagi deh mahasiswa yang hidupnya nyampah sama mahasiswa yang hidupnya pejuang. Carinya di mana? Cari aja di kompetisi bisnis maupun kompetisi lainnya. Pasti tipe anak-anak yang lolos sampai tahapan final tipenya adalah mahasiswa pejuang. Nggak usah diragukan lagi. Tahapan yang keenam apa? Tahu? Seorang tim yang juara biasanya ketika tim lain maju ke depan untuk presentasi, dia nggak diem, mereka diskusi dan latihan singkat tanpa mengganggu yang presentasi. Jadi latihan aja, latihan sendiri bisa, latihan diskusi sama temannya bisa, tapi dia nggak mengganggu. Kenapa? Karena dia mau mematangkan karyanya tanpa merugikan orang lain. Karena panitia maupun juri juga akan risih kalau ada presentasi berisik sendiri sehingga suaranya terdengar sampai di telinga juri. Siapa nggak suka? Juri akan menandai kalian sebagai tim yang tidak menghargai tim lain. Ini bahaya. Tetap latihan, tapi jangan merugikan tim lain. Oke, tanda yang ketujuh. Ini sudah masuk tahapan presentasi. Ketika presentasi, kalian menyapa juri dan terlihat percaya diri sambil memberikan salam.
hangat berbaju. Dengan kontak langsung terhadap juri merasa ada sebuah ikatan emosional kepada kita maupun kepada tim kita. Dia akan merasa lebih penasaran gitu, apa yang ingin disampaikan. Dengan berjabat tangan, kalian juga terlihat lebih percaya diri terhadap apa yang akan kalian sampaikan, terhadap bisnis apa yang akan kalian presentasikan. Makanya jangan remehkan menyapa juri dan berjabat tangan dengan para juri. Makanya momen-momen persiapan, momen-momen sebelum presentasi pun menentukan gitu. Tanda selanjutnya, ketika presentasi ataupun selesai presentasi, juri memuji karya kalian. Misalnya kata jurinya gini, bagus bisnisnya, inovatif sekali. Saya cuma penasaran terhadap gini bla 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 bla, gitu. Unik ya bisnisnya, bagus ya bisnisnya, bagus ya idenya. Wah biasa ternyata sudah berjalan usahanya. Jadi nggak sekedar ide, misalnya gitu. Banyak pujian-pujian yang terlontar mulai dari yang langsung maupun yang nggak langsung gitu. Yang nggak langsung misalnya apa? Sampai dia melihat brosurmu, company profilemu yang kamu sajikan kepada juri itu, dia dilihat itu sesuatu yang tertarik gitu. Ada lagi yang tersirat adalah biasanya ketika akhir juri minta kontakmu atau minta kartu namamu untuk dia disimpan dan pada suatu hari ingin menghubungi, atau kan bukan hanya sekedar menghubungi tapi juga ingin menjadi investor di bisnismu. Kalau udah seperti ini, tanda banget bahwa kamu sang juara hari ini. Tapi teman-teman, ketika juri minta kontak kalian atau minta sebuah kartu nama, jangan hanya dikasih kartu namanya gitu. Minta juga kontak juri, karena juri itu orang-orang tipe yang sibuk. Orang yang sibuk nggak sempat dong nyimpan kontak kalian, nggak sempat dong menghubungi kalian lagi. Siapa yang mau mengingatkan? Makanya kalian yang minta juga kepada juri, Pak, boleh saya minta kontaknya juga untuk kami simpan 2 hari 3 hari lagi kita follow up. Nah, banyak kegagalan finalis-finalis yang sudah mendapatkan hati juri tapi tidak bisa nyambung lagi padahal sudah punya niatan untuk menjadi investor adalah karena dia nggak nge-follow up. Dia merasa minder, nggak berani untuk melakukan follow up. Kita masuk di tanda nomor 9. Buat kamu yang masih belum subscribe sekarang juga ya, supaya kita tidak saling belajar dan kamu nggak ketinggalan info tentang channel ini. Karena sekali lagi, channel ini akan membuat kamu lebih dipandang dan lebih disegani oleh teman-teman. Asik kan? Makanya subscribe sekarang juga. Ketika juri bertanya, kalian bisa langsung menjawabnya. Dengan apa? Dengan jelas dan tepat. Caranya gimana? Ya kalian harus latihan, harus menguasai materi dari bisnis plan yang kalian presentasikan. Lebih baik lagi, ketika bisnis itu sudah dijalankan, semua pertanyaan juri serasa lebih mudah. Jadi saran saya, coba deh lakuin dulu proposal yang kalian tulis. Supaya kalian tahu kendala-kendalanya apa dan solusinya gimana, sehingga ketika ditanya oleh juri terhadap hal-hal yang mungkin sangat krusial, kalian bisa menjawabnya. Nggak ada yang lebih tahu dari bisnis ini selain saya, kan gitu dalam hati kalian gitu. Makanya semua bisnis atau semua hal pertanyaan bisa kalian jawab dengan baik ketika kalian melakukan bisnis itu. Oke, akhirnya kita masuk di tanda yang terakhir. Tanda ini jarang dilakukan, tapi biasanya tanda ini menjadi salah satu indikator kepantasan juara menurut Tuhan Yang Maha Esa. Apa tanda yang ke-10? Ya benar, ibadah. Biasanya anak atau tim yang juara di final, mereka tetap menjalankan ibadah atau sholat tepat waktu meskipun jadwal lomba padat. Ini ya jarang kan biasanya kan. Ketika momen ibadah, kalian bisa berdoa. Karena biasanya apa yang sudah kita lakukan sejak kemarin, sejak 1 minggu yang lalu hingga hari ini, kita sudah berikhtiar, mati-matian mempersiapkan, semuanya sudah siap, kita tampil dengan yang terbaik, kita sudah latihan, maka tinggal kita berdoa. Doanya gimana? Kalau saya biasanya, saya berdoa, ya Allah,
berikan saya yang terbaik hari ini, karena saya sudah melakukan yang terbaik sampai hari ini. Berikan aku juara 1 agar aku bisa membanggakan orang tua. Biasanya doa itu yang saya baca mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sampai sholat asar 3 kali. Soalnya kan biasanya pengumumannya habis zuhur atau habis asar biasanya. Ya, ada momen kita bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan inspiratif, itu dia 10 tanda yang menandakan bahwa kamu sang juaranya hari ini. Kadang memang kita itu mempersiapkan segala sesuatu ketika final lomba, tapi kita nggak tahu yang benar itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa tanda-tanda ini bukan tiba-tiba muncul. Tanda-tanda ini bisa kalian lakukan dan bisa kalian pelajari ketika kalian masuk tahapan final. Final nggak dapat juara karena nggak ngelakuin tanda-tanda ini. Makanya tanda-tanda ini juga menjadi sebuah trik untuk kalian agar bisa juara 1 di kompetisi di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menginspirasi kalian, membuka pandangan kalian terhadap suatu kompetisi maupun presentasi di tahap final, ya kan? Share juga video ini ke tim dan partner kalian supaya mereka tahu dan apa yang harus dilakukan. Karena kadang ketika kita ceritain, ketika kita kasih tahu, mereka nggak percaya. Makanya mereka harus melihat video ini supaya mereka percaya dan mulai kita setting ketika tahapan final nanti. Seperti apa drama yang akan kita sajikan kepada jurinya, gitu kan? Keren kan? Oke, sampai jumpa lagi dan salam inspiratif.